Dua banget. Gagal. Nggak sedih tuh. Mau mencoba ini, mau mencoba kawinnya teman-teman. Soalnya ini betina atau female ya, itu jantan atau male. Ini female. Kubur jadi curi. Tadinya mau coba. Tadinya mau coba breeding gitu, mau ngetes lah gitu. Karena bukan rezeki teman-teman ya. Terus ya mungkin gue juga bisa dibilang kehilangan peliharaan atau pet kesayangan. Nah itu kesayangan. Ini juga udah termasuk kesayangan, soalnya kan gue mau kawinin sama boy itu. Dan mungkin kehilangan ini juga, kehilangan apa namanya, invest. Gatot teman-teman. Gatot alias gagal total. Kenapa gue bilang gatot? Baru sekitar hampir 4 hari atau 5 hari kemarin ya Bil ya. Kemarin ke Bogor ya, yang kemarin gue bikin konten ke Bogor teman-teman. Gue kan waktu itu kepijut sama boa. Dan boanya udah dibawa ke rumah. Ya, terus nah selang beberapa hari setelah dari Bogor itu sebenarnya ular ada kendala teman-teman. Boa ada kendala. Kendalanya itu apa teman-teman? Kendalanya tuh dia tuh berak hampir setiap hari teman-teman. Dari awal kedatangan ke sini dari Bogor, dibawa ke sini ke rumah gua itu langsung berak-berak teman-teman ya. Tapi waktu gua kesana gitu, waktu gua review temen gua si Tito itu kemarin, itu ular tidak bermasalah teman-teman. Ularnya bagus, mantap. Saya juga. Apa kepencut sama ini? Oh makanya dari jauh karena saya udah kesini. Ya. Nah, jadi ular tuh nggak ada sakit, nggak ada apa, karena gue lihat sehat, dicek gue sehat gitu kan ularnya tuh. Terus pergerakannya juga bagus gitu kan. Jadi kalau misalkan ular itu sakit, sebenarnya itu ada ini gitu teman, ada kelihatan gitu maksudnya, kelihatan lemas atau kelihatan dia tuh kayak semacam lendir di hidungnya gitu teman-teman. Nah kemarin gue cek seperti itu sehat, tapi entah kenapa pas dibawa dari Bogor ke sini itu dia langsung drastis berak-berak. Nah pertama ini gejala awal berak-berak, dan mau gue kasih makan tuh gak mau teman-teman, karena kan ular wajar lah kalau misalkan udah 4 hari di sana atau di sana baru dikasih makannya di sana, misalkan udah 4 hari atau 5 hari nih sama yang punyanya. Nah gue di sini udah ada sekitar 3 harian. Jadi kan total 7 hari itu atau seminggu, itu harusnya wajar teman-teman ya, dikasih makan di sini itu harusnya wajar, harusnya dia mau. Nah kenapa waktu itu dia gue kasih makan ayam gak mau? Nah kata gue ini kenapa udah kan, dan posisi itu berak-berak hampir setiap hari pas kedatangannya di sini gitu teman-teman ya. Nah, jadi gatotnya apa? Gue kan ada rencana teman-teman, ada rencana bakal gua breedingin atau gua kawinin sama buah gua yang satunya gitu, yang hypo, yang warna oranye. Dan setelah 4 hari, terus malam tadi teman-teman, gua cek ularnya sudah pindah alam teman-teman ya, pindah alam atau alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alias mati teman-teman. Coba, dan hari ini bakal gua kuburin teman-teman ya. Kita ini aja gitu, maksudnya kita kuburin secara benar ya kan, kita jangan buang atau kemanain gitu. Jadi intinya proyekan atau niatan gua bikin breedingan ular boa itu udah tidak bisa teman-teman, atau udah gagal teman-teman. Gatot nih ya, sini gue liatin. Ada bini gue kabur nih, harusnya gue kawin sama buah-buah yang di bawah nih teman-teman. Maklum ya kandangnya seperti ini teman-teman. Ini air udah dimatiin. Nih dia. Nah tadinya ini nih sini. Tuh tadinya gue mau kawin sama ini teman-teman.
Nih, gua ini malum kandangnya teman-teman ya. Emang gua belum bikin atau gua belum order apa namanya tera teman-teman, karena ularnya juga masih cukup lah di sini. Kalau bisa ularnya udah hampir 3 meteran sih, mungkin gua bakalan cari tera gitu atau bikin tera atau belilah gitu kalau ada dananya teman-teman. Itu ya. Nah ini buah yang dibuat ini teman-teman, apa namanya jantan ya. Buah ini jantan, ini buah haipo karena warnanya oren-orenan. Nah yang gua dari Titito yang gua kemarin terus mati ini teman-teman, ini udah mati. Ini kalau kata dia sih buat tarahumara teman-teman. Nih. Ini mati semalam, gue nggak tahu gitu. Maksudnya emang gejalanya tuh mencret-mencret, maksudnya keluar kotoran putih, gue bersihin gitu kan. Nah, pahe, baru tahu ya. Emang bini gue baru tahu kayaknya tuh. Rekam dulu. Mati. Gitu teman-teman, jadi hari ini bakal gua kubur atau gua makamin ya. Jadi proyekan gua gagal teman-teman. Nih buah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu atau yang belum tahu tuh buah tuh ular dari mana sih? Buah ini tuh dari impor teman-teman. Dari impor dari Amerika teman-teman. Karena ular itu habitatnya aslinya tuh di Amerika teman-teman. Jadi di Indonesia sih udah banyak yang breeding sebenarnya. Udah banyak yang ternak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya pengen piara buah sih bagaimana, cari di reseller juga sekarang udah banyak teman-teman ya, atau di breeder di Indonesia udah banyak. Jadi nggak perlu kita order dari Amerika gitu, karena ular ini udah banyak yang breeder di Indonesia teman-teman. Dan buah ini juga beda banget kan, yang itu oranye, yang ini malah cenderung ke hitam-hitaman teman-teman tuh. Ya hitam-hitaman. Ini namanya tuh buah tarahumara. Kalau kata si Tito sih tarahumara gitu. Gua kan buah kurang begitu tahu, cuman tahu yang itu doang tuh yang haipo, itu buah BCI ya, atau buah constrictor gitu. Kalau yang ini buah tarahumara, sebenarnya sama sih. Kalau kata gue sih perbedaannya tuh antara buah tarahumara atau buah itu tuh lokality teman-teman ya. Kalau nggak salah ini dari Meksiko nih, tarahumara ini lokality Meksiko kalau nggak salah. Orang bule ya teman-teman. Orang bule. Itu malah bule Pil. Tuh, nah itu malah bule. Emang dari Amerika kan, nah itu malah bule bener. Kalau itu asli itu kayaknya orang dari Amerika karena bule gitu. Kalau ini cenderung ke hitam tuh. Ya, ini dari ular luar lah. Cuman di Indonesia udah banyak yang breeder. Juga bakal gagal. Udah sedia tuh. Mau mencoba kawinnya teman-teman. Soalnya ini betina atau female ya, itu jantan atau male. Ini female. Gue belum jadi curi. Tadinya mau coba breeding gitu, mau ngetes lah gitu. Karena bukan rezeki teman-teman ya. Terus ya mungkin gue juga bisa dibilang kehilangan peliharaan atau pet kesayangan lah, itu kesayangan. Ini juga udah termasuk kesayangan, soalnya kan gue mau kawinin sama buah itu. Dan mungkin kehilangan ini juga, investasi ya kan. Ini kan sebenarnya investasi juga bisa dijual kalau misalnya kita butuh uang atau gimana, atau kita bosan sesama reptil lagi teman-teman. Jadi bisa invest dan bisa dibilang kehilangan ya nggak banyak sih, berapa digit ya. Pokoknya lumayan lah harganya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek lah di Google harga buah baby atau adult atau yang sudah dewasa teman-teman, bisa dicek ya harganya. Sekarang kita cabut ke belakang. Tadi be orang yang kopi lah, tadi ngopi. Tadi ngopi ya. Ini bini nggak tahu, baru tahu sekarang. Paeh. Mana paeh orang. Jadi kita nanti di belakang bakal kuburin ya. Kuburin bakal kita kuburin. Jadi kita kuburin dengan secara baik dan benar teman-teman, jangan dibuang berkali, kasihan ya. Soalnya kita juga pelihara dengan kasih sayang, begitu matinya juga kita pelihara dengan kasih sayang juga teman-teman ya. Begitu.
Gue udah siapin ininya, alat buat galinya. Gue sudah gue udah nyiapin gali buat galinya, yaitu linggis temen-temen ya. Jadi, ini bawa tinggal nggak? Ya tamu kopi gampang. Ayo. Come on. Ya, jadi nanti bakal di sebelah situ ya, gua bakal gali kuburnya di sebelah sana. Ini emang lahan buat ini apa makam ya. Jadi nanti di sana ya, oke teman-teman. Udah gue nyokot kopi lah ya, oke. Cukup deh, gimana? Oke, kayaknya cukup teman-teman ya untuk kedalamannya. Soalnya kan ularnya juga nanti bakal dikubur, masukin, nanti melingkar. Sini Bel, tadi Bel. Tadi ya. Cukup sakit mah. Keren dulu. Jero. Tadi dekat kan. Ayo 15 meter. Ayo. Jadi cukup teman-teman, nanti bakal dilingkarin gitu kan ularnya. Ini udah agak bau teman-teman. Ini kayang. Ya. Ini ular udah 2 meter teman-teman tuh. Ya. Tuh. Ini sebenarnya udah siap kawin teman-teman tuh. Gede. Manja ya. Jangan balik dong. Lipat. Dan lipat. Oke ya teman-teman. Jadi emang gua nggak prediksi atau gua nggak ada kendala atau tanda-tanda ular ini sakit ya selama 4 hari terakhir itu pas gua lihat. Cuman ya itu yang kecurigaan gua tuh pas ularnya tuh berak hampir setiap hari teman-teman. Nah itu gue curiga gitu. Ah ini ular kenapa gitu kan? Sedangkan pas gua ngambil di Cipito di Bogor sana itu emang gua lihat sih nggak ada kendala, sehat teman-teman. Cuman pas gua bawa ke daerah ini, ke rumah gua gitu, daerah Bekasi ini ya teman-teman ya, dari Bogor ke Bekasi, tahu-tahu ularnya udah seperti itu gitu. Jadi hampir berak hampir setiap hari gitu ya. Jadi setiap hari itu ada sekitar 1 atau 2 kali teman-teman. Soalnya pas gua ngecek ularnya tuh, gua ngecek, nah itu basah lagi kandangnya teman-teman. Sedangkan gua juga sih emang niat mau bikin kandang buat buah ini ya teman-teman, atau lagi nyari lah gitu. Tahu ularnya udah kayak begini gitu teman-teman ya. Jadi gua rasa sih di situ emang ada pengaruh juga ya. Di situ ada pengaruh juga, kalau kata gua masih pengaruh cuaca teman-teman ya. Soalnya pas gua bawa dari sana tuh posisi hujan. Nah, terus dibawa ke sini langsung panas gitu cuacanya teman-teman ya. Jadi ada ini juga gitu, ada ada pengaruh cuaca juga lah dari suhu di Bogor sama suhu di Bekasi. Emang Bogor sama Bekasi kan intinya cuacanya hampir beda teman-teman. Kalau di Bogor kan agak sedikit adem lah, sejuk gitu. Nah kalau di daerah Bekasi sini kan cuacanya panas gitu, lebih panas dari Bogor. Ya mungkin itu termasuk salah satu pengaruh ular ini sakit teman-teman, atau penyebab ular ini sakit dan lalu mati ya teman-teman. Oke, ini segini cukup ya. Jadi langsung bakal gua kuburin teman-teman ya. Bukan rezeki teman-teman, mau breeding. Tanya emang niat gue mau breeding gitu, mau gue kawinin sama buah yang di rumah, cuman belum rezeki kayaknya teman-teman ya, belum rezeki kali ini. Jadi untuk sementara buah gue yang di rumah itu si boy jomblo lagi teman-teman. Jomblo lagi teman-teman ya, si boy jomblo lagi karena ini temennya si ceweknya, perempuannya mati teman-teman. Yang andai ya tuh. Hah? Kudu neangan deh. Tinggal kapok juga nama. Kapok juga nama mau yang anda ya. Ini teman-teman, jadi apa ya, trauma lah gitu.
Sedangkan apa namanya, ular seperti ini teman-teman bisa dicek ya, lumayan juga harganya teman-teman ya. Jadi tidak langsung gua cari penggantinya buat si Boy teman-teman, karena ular ini ya lumayan lah. Kalau misalkan teman-teman cari di Google atau di YouTube harga ular boa itu konstriktor atau boa BCI lumayan teman-teman harganya. Yang bebian juga lumayan ya. Kecil. Jadi untuk sementara si Boy jomblo lagi ya. Si Boy jomblo lagi teman-teman. Cukup tuh. Jadi intinya walaupun kehalangin tanah segini gitu ya, cukup untuk menguburkan ular ini. Karena satu sih yang penting nggak ini gitu, nggak bau. Kalau udah segini sih udah cukup, jadi nggak bakal, baunya tuh nggak bakal keluar ya teman-teman. Jadi nanti juga bakal habis sama belatung ya, atau masih bahasa Indonesia Pak? Belatung ya? Ya, kok belatung. Belatung. Bating Sunda ngomongnya. Oke teman-teman, udah mau bersih-bersih. Oke cukup teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ini pengalaman juga. Jadi ini pengalaman juga teman-teman. Pengalaman jikalau teman-teman atau teman-teman cari ular atau ini ya apa namanya, buat misalkan buat breedingan nih, gue cari ular atau wah gue suka sama ular ini udah gede kan, tinggal dikawinin. Jadi pertama teman-teman cek dulu lah kesehatannya ular itu. Walaupun ular itu kelihatan sehat ya, ini boy sehat pas gue ambil di Bogor sana, sehat teman-teman. Nah walaupun ular itu sehat, jadi siapa tahu ular itu emang udah ada penyakitnya gitu teman-teman. Jadi tapi belum terlalu kelihatan gitu. Itu udah ada penyakit cuman belum kelihatan. Nah pas dibawa ke tempat kita, di situ ada perjalanan lumayan jauh ya, dari perjalanan itu ke sini itu dia udah mulai pengaruh cuaca sebenarnya. Sebenarnya udah pengaruh cuaca dari yang agak sedikit lembab atau suhunya rendah naik ke cuaca yang ekstrim atau agak sedikit panas gitu teman-teman. Nah ini kan daerah Bekasi nih ya. Rumah gua di daerah Bekasi teman-teman ya. Terus udah gitu perubahan suhu seperti itu, nah dia terpengaruh sebenarnya teman-teman, terpengaruh suhu lingkungan lah, atau perubahan suhu drastis gitu teman-teman. Teman-teman juga kan bisa merasakan kalau misalkan tadinya kita diam di daerah pegunungan atau turun ke daerah panas gitu, daerah-daerah dataran rendah lah gitu, nah, cenderung lebih panas. Nah kita pasti ada perbedaan ini teman-teman, perbedaan gimana sih? Badan kerasa kurang nyaman lah gitu. Nah karena di situ masa-masanya beradaptasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masa-masa beradaptasi itu bagus itu atau kuat gitu kan, atau bisa selaras dengan pergantian suhu itu, kita bisa menyesuaikan, mungkin kita ular ini bakal lolos lah gitu, misalnya lolos ke ke itu gitu, apa namanya sih, lebih ke ini pergantian suhu itu gitu. Jadi dia sukses lah beradaptasinya gitu teman-teman. Nah kalau gua rasa sih ular ini beradaptasinya tuh nggak bisa dia teman-teman. Jadi kayaknya udah dia langsung drop, gue diemin kan, lagian nggak langsung gue taruh di kandang gede ya kan. Ini gue simpan dulu di sini. Kadang-kadang sih gue barter kandang sama si Boy yang di rumah. Nah di sana kan juga ada iguana sama dari akuarium juga. Karena gue naruh ular tuh di akuarium kaca teman-teman, karena biar kelihatan, dan belum gue ini tera lah gitu ya, belum order tera. Nah jadi ditaruh di situ, nanti dipindah ke sini setelah mandi. Cuman gue nggak ditaruh lagi ke yang kandang gede gitu, jadi lupa di sini gitu teman-teman ya. Jadi mungkin di situ, nah dia langsung drop dan kayak begini, berak-berak terus mati gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sih ya teman-teman. Itu dijadiin pengalaman, jadiin history lah ya, ular gue mati. Kedepannya bakal lebih teliti lagi ya terhadap ular, atau kita mau beli atau ya gitulah gitu teman-teman. Ketika kita nyari ular kita harus lebih teliti lagi lah ya. Oke, itu aja sih ya teman-teman ya yang bisa gua sampaikan. Jadi intinya gagal total ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, yang udah komen, udah like, dan teman-teman yang belum subscribe bisa bantu ya teman-teman subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.